dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencananya. Ku tak akan menyerah kepada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Selamat siang saudara-saudara terkasih. Pada siang hari ini, pada hari ini kita bersyukur, terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Saudara terkasih, jika kita boleh ada pada hari ini, boleh bernapas, boleh hidup, itu semuanya oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita harus bersyukur. Saudara terkasih, kita boleh hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita untuk kita hidup berbuah-buah, di mana kita adalah anak-anak Tuhan. Kita hidup untuk memuliakan namanya, untuk dipakai, untuk melakukan kebenaran, yaitu kita beritakan Injil keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara terkasih, kiranya pada hari ini berbahagia sekali kita boleh jumpa walau lewat udara. Dan pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan, karena berkat yang paling besar itu, saudara terkasih, jika kita menerima firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, menjadi rema, dan kita berbuah-buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kita, sehingga kita berbuah-buah untuk kemuliaan Allah Bapa Tuhan kita. Saudara terkasih, pada saat ini saya akan membagi-bagikan firman, yaitu pada Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan buah. Saudara terkasih, menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan kamu tidak kekurangan suatu apapun. Saudara terkasih, bila kita renungkan firman ini yang saudara terkasih,
di mana firman Tuhan ini berkata, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan jika kamu jatuh di dalam berbagai-bagai macam pencobaan, sebab ujian daripada imanmu itu menghasilkan buah yang matang sehingga engkau sempurna dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara terkasih, apapun yang kita alami di dalam hidup ini, pencobaan apapun, semuanya itu mengerjakan iman di dalam hidup kita, sehingga kita berbuahkan ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Di mana kita, saudara terkasih, dalam pencobaan, kita harus merendahkan diri. Kita berbuahkan ketekunan, sebab pencobaan itu, saudara terkasih, adalah ujian kepada iman kita, sehingga kita dalam ketekunan itu menghasilkan buah yang matang dan sempurna, sehingga kita tidak bercacat celah. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, anggaplah suatu kebahagiaan jika kita jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, sebab itu adalah ujian terhadap imanmu, sehingga kita berbuahkan ketekunan dan kita menghasilkan supaya kita sempurna dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara terkasih, jangan kita menganggap segala sesuatu penderitaan itu harus kita hindari, tapi kita harus mengerti bahwa itu adalah ujian terhadap iman kita yang menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu berbuahkan supaya kita sempurna dan tidak kekurangan satu apapun. Saudara terkasih, jika kita dalam keadaan susah, tidak punya pekerjaan, ataupun kita dalam berumah tangga, banyak persoalan apapun, saudara terkasih, kita harus tahu bahwa firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang jatuh di dalam berbagai macam pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu itu adalah ujian terhadap imanmu, supaya kita bertekun, saudara terkasih. Dan saudara terkasih, jikalau kita telah menjadi berbuahkan kesempurnaan dan kita tidak kekurangan satu apapun, sehingga kita menjadi sempurna, sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun, saudara terkasih, tapi kita memerlukan hikmat dari Tuhan di dalam menjalani hari-hari ini, saudara terkasih. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita tidak dapat memecahkan masalah apapun, saudara terkasih. Kita memerlukan hikmat, saudara terkasih. Dengan hikmat Allah menciptakan langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan itu adalah sumber hikmat, saudara terkasih. Jadi jika ada masalah apapun, kita perlu hikmat dari Tuhan. Seperti Salomo, saudara terkasih, dia memerlukan hikmat dalam memecahkan masalah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus, jika kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Tuhan yang memberikannya dengan cuma-cuma, saudara terkasih, dan tidak membangkit-bangkit, maka kita akan menerimanya. Dan jikalau kita meminta hikmat, saudara terkasih, dengan iman, jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Sebab orang bimbang adalah seperti air laut yang digombang-ambingkan oleh angin. Sebab orang bimbang tidak akan memperoleh apapun,
Sebab orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan menjadi tenang, saudara terkasih. Kita harus memperoleh hikmat itu, kita meminta dari Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan saudara terkasih, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan. Apabila ia telah tahan uji, ia akan memperoleh mahkota dari Tuhan. Tetapi janganlah kita beranggap bahwa pencobaan itu dari Tuhan sumber terang. Saudara terkasih, pencobaan itu tidak datang daripada Tuhan. Sebab segala yang sempurna, segala yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Pencobaan itu datang oleh keinginan kita, diseret oleh keinginan kita, saudara terkasih. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan setelah keinginan itu dibuahi, dia akan menghasilkan dosa. Dan setelah dosa itu menjadi matang, ia akan menghasilkan maut. Saudara terkasih, jadi apapun pencobaan, masalah kehidupan kita itu bukannya daripada Tuhan, tetapi itu adalah oleh karena kita diseret oleh keinginan daging kita, nafsu dunia kita, sehingga jika telah dibuahi ia menghasilkan dosa, dan setelah dosa itu matang dia akan melahirkan maut. Saudara terkasih, oleh sebab itu saudara terkasih, jika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, sakit penyakit, apapun, kita harus merendahkan diri, merendahkan hati, saudara terkasih. Sebab apa yang kita tabur, itu yang kita tuai, saudara terkasih. Sebab itu, jikalau kita menderita sakit penyakit, jika tangan kita ini yang tak kebas atau kaki kita yang kebas, kita harus merendahkan hati, merendahkan diri. Sebab apa yang dilakukan tangan kita, apa yang dilakukan oleh kaki kita, itulah yang dituainya, saudara terkasih. Sehingga kita harus merendahkan diri dan kita minta ampun kepada Yesus Kristus. Tuhan ialah Allah kita, Tuhan kita yang menyembuhkan, yang mengampuni dosa kita, saudara terkasih. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati. Apapun masalah, keadaan kita, pencobaan apapun yang kita alami, itu adalah karena perbuatan kita, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sakit penyakit dimanapun saudara terkasih yang kita alami, semuanya itu adalah karena buah dari perbuatan kita. Sebab apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai, saudara terkasih. Sebab itu kita harus merendahkan diri, merendahkan hati, menyembah Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Sebab manusia ini, saudara terkasih, adalah berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Saya juga orang yang paling berdosa, saudara terkasih. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan, sehingga saya boleh hidup pada hari ini, boleh bernapas, saudara terkasih. Jika kalau dihitung-hitung dosa, saudara terkasih, terlampau banyak, saudara terkasih. Sehingga banyak pencobaan, banyak rintangan, banyak pencobaan. Tetapi biarlah seperti firman Tuhan, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sehingga ketekunan itu berbuahkan buah yang matang, sehingga engkau sempurna, tidak kekurangan satu apapun, saudara terkasih. Dan saya mau bersaksi, saudara terkasih, di dalam pencobaan ini, saudara terkasih, ketika saya sakit, saudara terkasih, di mana saya hampir putus asa dan saya hampir tidak ingin lagi hidup. Tetapi saudara terkasih, saya membaca firman Tuhan. Di saat tidur saya membaca,
Dan saya berdoa, saudara terkasih, karena saya merasa tidak berdaya dan saya membaca firman itu, saudara terkasih. Dan saya rasanya mau mati rasanya, saudara terkasih. Tetapi saya tetap membaca firman itu, walaupun saya membaca firman-Nya itu sambil terkantuk-kantuk, saudara terkasih. Saya membaca firman itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih, ketika malam saya tertidur, saya bermimpi, saudara terkasih. Saya duduk di satu sofa dan di sebelah kanan saya, saudara terkasih, saya melihat Yesus Kristus Tuhan ada di sebelah kanan saya, saudara terkasih. Betapa saya sungguh merasa, saudara terkasih, sungguh saya merasa tidak dapat terkatakan. Karena aku melihat, saudara terkasih, betapa Yesus Kristus Tuhan itu sangat indah, tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Rambutnya, saudara terkasih, berwarna emas. Dan matanya, saudara terkasih, sungguh penuh dengan pengertian. Penuh pengertian, saudara terkasih. Dan betapa tidak terkatakan betapa bahagianya berada di dekat Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali kupandang matanya bagaikan langit, saudara terkasih, penuh pengertian, penuh kasih sayang. Dan pada waktu itu saya duduk dengan memakai baju hitam, saudara terkasih. Ku melihat baju Tuhan Yesus itu panjang. Dan Ia sabar duduk di samping saya dengan tersenyum, saudara terkasih. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus itu berdiri dan saya pun dirangkulnya, saudara terkasih, dan berkata, kami pun berjalan, saudara terkasih, dan Ia berkata, pakailah sendalmu, katanya kepada saya. Waktu itu saya tidak memakai sendal, saudara terkasih, dan saya memakai sendal di situ dan kami pergi, saudara terkasih. Itulah mimpi pertemuan dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah terulang kembali. Betapa ingin sekali saya ingin bermimpi kembali satu kali saja, tetapi sekali itu saja, saudara terkasih. Tapi itu membuat mimpi yang tidak pernah terlupakan, karena saya melihat Yesus Kristus itu Tuhan begitu mulia, dengan rambutnya berkilauan emas dan matanya sungguh penuh pengertian. Bukan seperti mata manusia, saudara terkasih, penuh pengertian bagaikan langit, saudara terkasih. Itulah kesaksian saya betapa saya sangat berbahagia bisa bertemu Tuhan Yesus walaupun dalam mimpi. Saudara terkasih, biarlah kita pada hari ini diberkati lewat kesaksian firman Tuhan. Dan sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha. Salam.